Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli Toli. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Toli-Toli dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Setiadi di pagi hari ini kembali menjumpai ruang dengar Anda untuk program Dialog Lintas Pagi Toli-Toli Buol dan juga Parigi Motong. Untuk edisi Senin 25 Agustus 2025 saya coba ketengahkan satu topik yakni peluang dan tantangan disabilitas dalam dunia kerja. Dan pendengar, untuk narasumber kita di pagi hari ini ada beberapa orang dari anggota DPRD, kemudian juga dari Dinas Tenaga Kerja, kemudian dari sekolah luar biasa, serta dari komunitas netra Kabupaten Toli-Toli yang nantinya akan bergabung bersama kita di pagi hari ini. Ada yang hadir langsung di studio, juga lewat telepon serta via Zoom untuk kita bergabung di pagi hari ini tentunya. Dan pendengar, ya, berbicara mengenai topik kita, bagaimana sebenarnya peluang dan tantangan disabilitas dalam dunia kerja di khususnya di Kabupaten Toli-Toli saat ini, memang menjadi salah satu hal yang diimpikan ataupun diinginkan oleh penyandang, khususnya rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan tentunya dari sisi fisik. Nah, ini akan coba kita bahas kurang lebih 50 menit ke depan lewat topik kita, peluang dan tantangan disabilitas dalam dunia kerja. Dukungan dari berbagai pihak, bagaimana sistem kerja, kemudian juga pekerjaan yang perlu dari rekan-rekan saudara-saudara kita yang mengalami disabilitas ini seperti apa sebenarnya. Baik, sudah hadir di studio langsung saat ini narasumber saya perkenalkan satu persatu dulu. Dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toli-Toli terlebih awal ada Pak Samsudin, benar Pak ya? Oke, baik. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Mungkin bisa digunakan mic sama earphone-nya. Silakan. Iya. Oke. Baik. Pak Samsun, saya panggilnya Pak Samsun ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabid Penempatan Kerja. Siap. Bisa mungkin agak majuan dikit Pak ke mic-nya biar agak dekat. Ya, oke, baik. Narasumber saya yang kedua dari Sekolah Luar Biasa selaku Wakasek Sekolah Luar Biasa Kabupaten Toli-Toli, Pak Guritno Suwardi, izin? Iya. Benar Pak ya? Benar. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Pendengar, kami juga sudah mengundang dari pihak DPRD Toli-Toli, Pak Jemi Yusuf selaku anggota Komisi A yang bergabung via Zoom di pagi hari ini. Mungkin ya, sambil menunggu beliau. Oke, ya. Dan terakhir narasumber saya ada Pak Arifin, Ketua Komunitas Netra Center Kabupaten Toli-Toli. Ada Pak Arifin di via telepon. Saya coba sapa beliau. Pak Arifin, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, iya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda nanti juga bisa bergabung bersama kita di pagi hari ini lewat interaktif di nomor biasanya di 085343831230 atau di 082194830965. Ya, baik. Peluang dan tantangan disabilitas dalam dunia kerja di Kabupaten Toli-Toli tentunya ini yang menjadi bahasan kita sebenarnya seperti apa. Tapi terlebih dahulu saya coba ke Pak Arifin. Saya sapa beliau. Pak Arifin. Iya Pak. Iya, baik. Pak Arifin. Mungkin radio monitornya bisa dikecilkan sedikit Pak Arifin. Ada radio monitor enggak di situ? Ini agak feedback soalnya.
Iya, Pak. Iya, baik. Pak Arifin, selaku Ketua Netra Center Kabupaten Toli-Toli ini, kita kemarin sudah sempat kita berbicara ya terkait dengan bagaimana peluang kerja dari saudara-saudara kita, khususnya yang tergabung dalam Netra Center ini yang memiliki keterbatasan, dalam hal ini penyandang disabilitas. Nah, ini sebenarnya Pak, bagaimana kondisinya untuk Kabupaten Toli-Toli sendiri itu? Apakah memang peluang kerjanya ini agak susah atau memang seperti apa? Coba bisa diberikan lewat kesempatan ini. Ada Dinas Tenaga Kerja juga di sini dari pemerintah daerah. Silakan. Ya, selamat pagi saya ucapkan. Jadi kalau saya ucapkan dulu selamat pagi untuk narasumber ini seperti Pak Samsudin, ada juga Pak Jemi Yusuf. Selamat pagi semua dari SDLB juga ya. Bapak Guritno. Saya ucapkan selamat pagi. Ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai minimnya peluang dan tantangan untuk komunitas ya, memang kalau kita lihat di lapangan Pak, ya kalau kita berbicara tentang pekerjaan itu masih minim untuk daerah Kabupaten Toli-Toli. Namun kalau kita lihat kinerja pemerintah itu tidak berhenti akan bagaimana mencarikan peluang agar penyandang disabilitas itu mendapatkan kedudukan atau pekerjaan yang sesuai dengan karakteritasnya mereka masing-masing. Begitu Pak. Artinya sejauh ini belum terlalu nampak ya Pak Arifin ya? Ya Pak. Belum terlalu nampak peluang-peluang kerja itu ya? Belum terlalu banyak begitu kesempatannya? Jadi kalau kita yang nampak itu masih ada beberapa orang sudah dipekerjakan di dinas instansi terkait, namun masih banyak di luar sana yang memiliki kemampuan belum bekerja misalnya. Karena mereka tergendala dengan pendidikan mereka Pak, jadi mereka mungkin hanya mengembangkan usaha bagaimana mereka bisa berusaha di dalam usaha mereka seperti usaha mikro atau usaha-usaha lainnya. Mereka itu kalau kebanyakan penyandang disabilitas di Kabupaten Toli-Toli itu tidak menyelesaikan pendidikan mereka sehingga dia terkena musibah, artinya mengalami cacat begitu Pak. Jadi mereka itu kebanyakan berwira swasta. Begitu Pak. Oke. Baik, ditahan dulu Pak Arifin sebagai Ketua Netra Center Kabupaten Toli-Toli ya. Saya ke Pak Samsudin dulu selaku Kepala Bidang Penempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toli-Toli. Pak Kabid, terkait dengan topik kita atau bahasan kita di hari ini, peluang dan tantangan disabilitas dalam dunia kerja. Nah, ini sebenarnya akses untuk saudara-saudara kita, masyarakat kita khususnya yang penyandang disabilitas di Kabupaten Toli-Toli ini, peluangnya seperti apa sebenarnya Pak untuk masuk ke dunia kerja? Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya menyapa dulu teman-teman narasumber. Assalamualaikum Pak Jemi Yusuf. Nah, ini masih kita tunggu ini, belum bergabung mungkin beliau ini di via Zoom. Pak Guritno, Suwardi, dan Pak Arifin. Jadi begini, kita langsung saja. Kami dari pihak tenaga kerja dalam hal mestinya peluang dan tantangan disabilitas dalam dunia kerja Pak ya. Siap. Ya. Sebenarnya kalau kita mengacu ke dasar, ada dasarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang penyandang disabilitas. Dan kita kemudian ada juga Permenaker Nomor 21 Tahun 2000 tentang layanan disabilitas. Ya. Apa yang disampaikan yang dipertanyakan Pak Arifin dan Pak Hos tadi. Nah, jadi tantangannya begini Pak. Ya. Kita Kabupaten Toli-Toli dalam hal ini kita kalau kita mengacu ke Permenaker Nomor 21 Tahun 2000 tentang layanan disabilitas. Nah, disitulah Toli-Toli ini kita belum terbentuk itu Pak. Toli-Toli belum ada ULD, unit layanan disabilitas. Kabupaten-kabupaten lain masih untuk Sulawesi Tengah masih merancang Pak itu. Untuk Kabupaten Toli-Toli kita belum terbentuk ULD ya. ULD, unit layanan disabilitas. Dan tantangan berikut, kami untuk Dinas Tenaga Kerja, data-data disabilitas itu belum ada di kita. Data disabilitas itu ada di Dinas Sosial Pak. Nah,
Dan bagaimana peluang perusahaan-perusahaan untuk merekrut tenaga disabilitas ini belum ada. Oke. Selama Indul Toli. Pencari kerja yang ada di kita, Pak, toh, yang membuat AK1 itu belum ada selama ini kaum disabilitas. Oke. Ya. Untuk sementara itu dulu, Pak. Dan ke depan bagaimana begitu tantangannya, kita perlu data. Oke. Dan kita harus Kabupaten Toli ini bentuk ULD. Oke. ULD itu suatu lembaga, Pak. Lembaga unit layanan disabilitas. Nah, terkoneksi antara sosial, dinas tenaga kerja, dan pihak Pak Arifin nanti. Itu dia akan terbentuk lembaga, Pak. Dan kita mengacu itu ke Permenaker 21 tahun dulu tentang layanan disabilitas. Oke, untuk pembentukannya seperti apa sebenarnya prosesnya, standar-standarnya? Pembentukan ULD itu ada beberapa tim, Pak, maksudnya dinas sosial. Nanti regulasinya akan kami sampaikan, kita akan konfirmasi ke Kemenaker bagaimana itunya ke depannya. Oke, memang ini langsung ditangani oleh kementerian ya. Oke, baik, ditahan dulu Pak Samsun. Sudah bergabung bersama kita Pak Jemi Yusuf, anggota Komisi A DPRD Toli-Toli. Pak Jemi. Ya, Pak Jem, bisa dengarkan Pak? Ya. Oke. Bisa dengarkan audio saya Pak? Izin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Salam kasih kami kepada seluruh pemirsa Radio Republik Indonesia, baik yang ada di Kabupaten Toli, Kabupaten Buong, dan Kabupaten Parigimotong, dan seluruh narasumber yang ada dari dinas sosial, dari sekolah luar biasa Kabupaten Toli, dan penyandang difabel kita. Oke, baik. Pak Jem, mungkin sebelum lanjut Pak Jem mungkin bisa cari tempat dulu, ini agak backlight ini. Tidak nampak Pak Jem. Oh, iya. Agak gelap sedikit kelihatan. Oke, baik. Iya. Itu dia. Siap. Pak Jem ditahan dulu Pak Jem. Saya sebelum ke Pak Jem, saya ke Pak Guritno dulu selaku Wakasek SLB Kabupaten Toli-Toli. Pak Wakasek, Pak Guritno, terkait dengan topik kita, bahasan kita peluang dan tantangan disabilitas dalam dunia kerja. Nah, ini sebenarnya dari sekolah luar biasa sendiri setiap tahunnya kan ada kelulusan dan bagaimana juga progres-progres dari saudara-saudara kita yang mengenyam pendidikan di SLB ini sebenarnya untuk punya peluang masuk ke dunia kerja itu sebenarnya seperti apa? Oh ya, siap. Terima kasih. Terima kasih kesempatan yang diberikan ke saya. Tentunya terkait penyandang disabilitas ini, kalau untuk kita dari SLB itu dalam hal penyiapan pendidikan. Nah, dalam segi pendidikan ini ada beberapa hal yang menjadi fokus utama kami terkait persoalan pendidikan yang utama itu karena di perkuliahan dalam setiap proses pendidikan tentu difabel ini menjadi sesuatu yang unik, ya. Karena pada dasarnya sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang harus diberikan perhatian lebih oleh kita semua, apalagi yang ada di lingkungan. Karena kekhususan mereka ini adalah keunikan tersendiri. Gitu. Kemudian apa peran SLB dalam hal ini, dalam penyiapan pendidikan? Pertama, kami menyiapkan mereka ini peluang kerja. Peluang kerja itu dalam artian dalam setiap proses pembelajaran ada materi-materi keterampilan, praktek-praktek keterampilan yang kita lakukan, yang kemudian itu akan menjadi peluang kerja untuk mereka. Ini salah satunya. Karena kami sadar diri bahwa di antara mereka ini bukan tidak bisa ya untuk melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi, tapi sesungguhnya bisa, karena seluruh pendidikan itu, seluruh anak-anak ini wajib untuk mendapatkan pendidikan yang sama dan layak. Namun karena kami melihat itu semua, tentu peluang yang kami ingin tampilkan itu karena mereka mungkin terasa terdiskriminasi atau merasa minder dengan lingkungan yang ada, sehingga mereka tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Maka proses itu kami hanya butuh memberikan pembinaan keterampilan. Makanya kompetisi-kompetisi yang kami ikuti itu semua berbau keterampilan, menjahit, tata busana, tata boga, kemudian kreasi barang bekas dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk proses menciptakan lapangan kerja, sehingga mereka bisa setelah keluar dari SLB bisa
mendapatkan pendidikan pekerjaan yang layak, utamanya buat mereka sendiri. Demikian. Oke, baik, ditahan dulu Pak Guritno selaku Wakasek SLB. Saya coba ke Pak Jemi dulu. Pak Jem. Ya, silakan. Ya baik Pak Jem, di pembukaan mungkin apa yang ingin disampaikan Pak Jem ini terkait dengan peluang dan tantangan dalam dunia kerja bagi saudara-saudara kita yang istimewa, yang dalam hal ini kaum disabilitas lah yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini. Bagaimana sebenarnya peluang dan tantangannya Pak untuk dunia kerja mereka? Terima kasih banyak Pak. Siap. Jadi ini juga sekaligus menjadi autokritik kepada OPD, dinas tenaga kerja kita, ya kan? Sekaligus sekolah luar biasa kita. Ya. Bayangkan kalau misalnya undang-undang itu kita sudah lahirkan di tahun 2016. Jadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Nah, lantas Kabupaten Toli-Toli melalui OPD-nya kita baru bicara tentang data. Datanya pun tidak ada. Oke. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana kita mau yakin kita berlaku adil terhadap saudara-saudara kita kaum difabel kalau mereka itu tidak pernah terdata? Bagaimana mereka menuangkan di dalam ruang-ruang APBD, di dalam bentuk program dan kegiatan? Kalau data yang mereka saja yang disampaikan oleh dinas itu mereka tidak punya. Nah, sekarang bagaimana dengan amanat undang-undang tersebut? Artinya, kita melanggar undang-undang karena kita tidak berlaku adil terhadap saudara-saudara kita, kaum difabel kita. Dari segi kesempatan saja kita tidak pernah memberikan kesempatan, ruang kepada mereka. Oke. Lantas bagaimana kita berpikir bahwa kita punya keberpihakan terhadap saudara-saudara kita di kaum difabel? Nah, itu autokritik yang pertama. Coba kita lihatlah, misalnya contoh. Kalau kita jalan misalnya ke Kejari, kantor Kejari misalnya, atau misalnya ke kantor pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama, pasti penataannya akan berbeda. Pasti ada tempat-tempat yang memang dikhususkan untuk saudara-saudara kita kaum difabel itu bisa punya akses ke sana. Nah, sekarang bagaimana OPD layanan teknis kita atau OPD kita yang berhadapan langsung dengan pelayanan publik kita? Misalnya contohnya dinas kependudukan misalnya yang memang sering diakses oleh masyarakat kita, termasuk saudara-saudara kita kaum difabel. Apakah kantor tersebut sudah layak atau memberikan fasilitas atau dukungan terhadap saudara-saudara kita difabel? Kata difabel itu sendiri kan sebenarnya adalah mereka yang ketika berinteraksi, beraktivitas sosial itu membutuhkan dukungan sosial, baik dukungan moral maupun dukungan fasilitas publik. Nah, kalau misalnya kita tidak punya data, lantas kita punya layanan publik, tidak pernah misalnya memberikan ruang-ruang mereka untuk bisa beraktivitas di ruang publik. Pertanyaan sederhananya, bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang kaum difabel kita? Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita bicara tentang keberpihakan, tahun 2024 saya sebenarnya melakukan kunjungan ke sekolah difabel kita, SLB Kabupaten Toli. Saya tersentak kaget. Anak-anak kita punya torehan prestasi, tapi tidak sepeser pun APBD kita yang 1,1 triliun itu menyentuh sekolah luar biasa kita. Bahkan dari bantuan sekolah kita di tahun 2014-2024 itu sebesar kurang lebih 500 juta. Itu tidak ada satupun itu menyentuh untuk anak-anak difabel di sekolah luar biasa. Nah, bahkan makanya kenapa kami di tahun 2025 mendorong bantuan untuk peserta didik itu besarnya dari 500 juta itu menjadi 3,6 miliar. Saya memastikan
bahwa di 3,6 miliar itu tahun 2025 itu harus ada untuk anak-anak atau saudara-saudara kita penyandang difabel itu yang ada di sekolah luar biasa. Apapun caranya, kita harus memberikan fasilitas kepada mereka. Baik. Bentuk kehadiran negara melalui undang-undang. Baik. Pak Jem ditahan dulu. Saya coba buka layanan interaktif di 085343831230 atau di 082194830965. Ini mungkin ada penelpon kita di pagi hari ini yang ingin bergabung dengan topik kita peluang dan tantangan disabilitas. Saya coba sapa penelpon berikut. Halo. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Izin. Ya, kembali dengan Pak Rusli. Pak Rusli, oke Pak Rusli. Silakan Pak Rusli. Salam dulu kembali untuk semua bapak-bapak narasumber. Ada Pak anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli Pak Jem Yusuf dari Dinas Tenaga Kerja. Dan ada juga yang dari sekolah luar biasa. Ada juga dari ketua Netra, ketua Netra Center. Ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin. Setelah mendengar semua daripada pemaparan narasumber, saya menggarisbawahi jujur saja ya saya katakan, di sinilah terjadinya belum ada sama sekali usaha dan upaya pemerintah ini memperhatikan kepada saudara-saudara kita yang sebagai tunanetra yang kaum disabilitas, penyandang disabilitas seperti ini. Nah, tadi ada dikatakan oleh ketenaga kerjaan. Begini Pak, saya tidak yakin kalau itu nanti ada lembaga ini mereka ini bisa tertangani. Saya pernah ikuti masalah pencacatan ini untuk internasional, di situ tidak dicocokkan kan nanti ada lembaga baru mereka bisa terlayani. Nah, kita sudah di situ sudah jelas di undang-undang ada itu fakir, miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Kenapa tidak? Nah, sekarang dulu kita sudah bicarakan, saya sudah sarankan di setiap pedesaan itu diutamakan ada pendataan mereka itu secara aktual yang ditangani langsung oleh dinas sosial. Sini saya menilai bahwa dinas sosial itu tupoksinya mereka itu tidak ada sama sekali untuk memperhatikan kepada mereka. Di desa itu bisa tercatat, misalnya 10 orang di sana, ada penyandang, ada punya tangan tidak satu, ada punya kaki tidak satu, atau ada yang buta satu mata, atau yang seperti apa di sana. Nah, di situ kita buka, kita tidak usah berbicara saja yang ada di depan mata, Pak. UAMKM itu kita tidak usah bicarakan program apa. Bantu mereka, usaha-usaha kecil. Di sana mereka bisa berjual sayur-sayuran, di sana bisa mereka ada pijatan, di sana mereka itu yang harus kita utamakan kepada mereka, karena kita itu penyandang itu kasihan, itu tidak mampu untuk kerja berat seperti kita, mau pergi kerja di kebun atau apa, itu harus kita bantu kepada mereka untuk menyambung kehidupan mereka. Saya tidak yakin nanti kalau ada lembaga seperti itu baru bisa terlayani kepada mereka, karena kita berbicara seperti itu, undang-undang kita sudah mengatur, sudah jelas. Untuk apa lagi kita membuat lembaga? Saya ini orang lembaga juga Pak, tapi tidak seperti itu. Baik. Nah, olehnya itu yang paling bagus, mari kita perhatikan saja. Dari dinas sosial itu lakukan tupoksinya. Ayo anjurkan kepada pemerintah desa. Data itu mereka-mereka yang ada di pedesaan itu. Kemudian diajukan ke mana saja yang perlu untuk mendapatkan bantuan untuk menyambung kehidupan mereka. Perlu ditanggapi oleh anggota DPRD. Supaya dapat bagaimana. Bisa dilanjutkan masalahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusli, ini sungguh banyak yang masukannya dari Pak Rusli tadi. Mungkin saya langsung ke Pak Samsun Nur dulu. Pak Samsun, ini mungkin langsung ditanggapi penelpon kita tadi. Ada Pak Rusli di Palu. Silakan. Terima kasih Pak Rusli. Sangat baik ini maksudnya sarannya. Seperti yang Bapak katakan tadi, maksudnya nanti terbentuk WLD baru bisa terserap. Ini kita pemerintah dalam hal ini upaya Pak, maksudnya kami kan punya regulasi. Bagaimana kemudian terbentuknya WLD ini kita bisa berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait, misalnya dinas sosial melalui data seperti apa yang katakan tadi kan,
dinas sosial belum ada pendataan di setiap desa. Nah, dengan dasar itu Pak, kita akan bentuk ULD bersama dalam hal ini dinas sosial. Bagaimana bisa kita mendata semua itu, mesti mendata kaum disabilitas yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Kedepannya itu yang kami harapkan Pak, dan terima kasih banyak sarannya Pak Rusli, dan kami akan tindak lanjuti itu Pak. Terima kasih Pak Rusli. Oke, baik. Mungkin ke Pak Jem, ada tanggapan Pak Jem? Ini ada penekanan dari Pak Rusli, ini perlu jawaban dari anggota DPR kayaknya. Ya, terima kasih banyak Pak Rusli. Ya. Karena saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rusli. Pada prinsipnya bahwa untuk kaum difabel kita itu negara itu harus hadir memberikan perlindungan. Saya sepakat Pak. Ya. Makanya kemarin di APBD kita di tahun 2024 itu kita belum pernah menyentuh kaum difabel. Oke. Dan alhamdulillah di tahun 2025 itu kita sudah mengalokasikan untuk saudara-saudara kita kaum difabel, dalam hal ini sekolah luar biasa kita. Lantas yang kedua berkenaan dengan persoalan pendataan, ini saya melihat di antara OPD sendiri itu tidak ada koordinasi. Kalau bicara bahwa tidak ada data, saya nanti serahkan kepada Dinas Tenaga Kerja supaya tidak melakukan pembohongan publik. Itu sudah ada. Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli itu sudah melakukan pendataan by name by address, bahkan jumlah mereka. Saya pernah dikasihkan data tersebut. Nah, masa antara Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja itu begitu sulit untuk melakukan koordinasi berkenaan dengan data-data tentang masyarakat difabel kita. Itu yang kedua. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah kita buka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tersebut. Itu ada amanat di dalam undang-undang. Itu mengatakan bahwa untuk aparatur sipil negara atau misalnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K itu minimal diisi itu kurang lebih 2% dari penyandang difabel kita. Nah, kalau misalnya jumlah ASN Kabupaten Toli-Toli misalnya ada di angka 6.000 misalnya ASN kita, maka kurang lebih ada 1.200, ada 120 orang itu yang harusnya tercover oleh saudara-saudara kita difabel kita. Nah, pertanyaan sekarang kritis kita, dari 6.000 ASN yang mengabdi di Kabupaten Toli-Toli, berapa penyandang difabel kita sekarang? Ada nggak ruang-ruang untuk mereka? Kita coba untuk mencari datanya di PSDM sana. Kami di dalam rapat-rapat kemarin di rapat anggaran tahun 2025 untuk APBD tahun 2026 itu kita sudah mempertanyakan mana ruang-ruang untuk kaum difabel kita, baik untuk P3 kita maupun ASN kita. Kita harus buka masuk formulasi itu, informasi itu sebagai bentuk kita merespon terhadap lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Jadi apa yang dilakukan oleh sekolah luar biasa kita itu harusnya gayung bersambut dengan ruang-ruang yang diberikan, ruang-ruang keadilan yang diberikan untuk penyandang difabel kita agar mereka bisa formasi P3K maupun di ASN kita yang ada di Kabupaten Toli. Tapi kalau kita tidak pernah memberikan ruang tersebut, maka kita melanggar undang-undang. Oke, Pak Jem, artinya belum ada pengejauhan tahan daripada undang-undang itu, Pak Jem, ya? Ya, saya mau tanya, dari 6.000 itu, kaum difabel kita itu adalah 120 orang. Nah, sekarang berapa kaum difabel kita yang sudah mengabdi di Kabupaten Toli? Tolong dijawab. Oke, Pak Jem. Mungkin ada sedikit jawaban, silakan Pak Kabit. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Jemi. Assalamualaikum Kak Kanda. Tapi itu maksudnya kalau berbicara data ASN itu 2% maksudnya P3K harus sebenarnya kalau kita mengacu ke undang-undang itu Pak. Mohon maaf Pak, itu
Kami dari Dinas Tenaga Kerja, bukan menjadi kewenangan kami, Pak. Oke. Ya, mungkin dari Baik, BKPSDM mungkin bisa. BKPSDM nanti ini yang akan Siap, bisa Pak. menjawab. Makasih, Oke. Pak Jemi. Oke, baik Pak Jem, Pak Samsun ditahan dulu. Mungkin saya coba ke Pak Arifin dulu sebelum ke Pak Guritno. Pak Arifin masih bersama kami? Ya, halo Pak Arifin. Baik, Pak Arifin. Oke, baik terputus, mungkin bisa disambungkan kembali telepon kita dengan Pak Arifin. Saya kembali ke Pak Guritno Suardi selaku Wakasek SLB. Pak Wakasek, kalau kita lihat sejauh ini daripada lulusan-lulusan, kemudian juga pembinaan di sekolah luar biasa sebenarnya, bagaimana? Apakah kurikulum kita selama ini sudah sangat mengakomodasi dengan keterampilan-keterampilan, kemudian juga vokasi yang sesuai dengan kebutuhan daripada industri khususnya di Kabupaten Toli-Toli ini? Apakah memang kita punya siswa-siswa ini, SLB ini punya potensi-potensi seperti apa yang mungkin bisa connect dengan peluang-peluang yang ada di daerah kita? Pak, silakan. Apa yang disampaikan tadi dengan Pak Jemi, kalau bicara tentang kurikulum ini, Pak, alhamdulillah kalau bicara kurikulum kan sekarang penerapannya kurikulum merdeka dan kurikulum pembelajaran mendalam. Ini tentunya sangat bermanfaat untuk kita di sekolah luar biasa, karena itu yang berhadapan langsung dan bersentuhan langsung dengan siswa tersebut. Kemudian kalau berkaitan dengan proses pembelajaran yang ada, tentunya kita itu lebih banyak keterampilan-keterampilan yang kita bina. Nah, sebelum saya bahas tentang apa yang menjadi kurikulum tersebut, tentu saya juga punya pendapat tentang tantangan kita selama ini terkait teman-teman atau adik-adik penyandang disabilitas. Nah, tantangan utamanya ini yang pertama itu terkait dengan stigma atau pemikiran masyarakat. Nah, tentunya solusinya adalah bagaimana pemerintah mensosialisasikan terkait mungkin bahwa disabilitas ini adalah orang yang sama juga dengan seperti kita. Mereka hanya butuh pengakuan publik, hanya butuh pengakuan kita yang ada di lingkungan untuk berkomunikasi dengan mereka. Kemudian keterbatasan pendidikan tentunya SLB itu lebih memprioritaskan persoalan-persoalan keterampilan. Utamanya kurikulum yang lagi sekarang jalan ini adalah kurikulum merdeka yang tentunya bersentuhan langsung dengan mereka. Makanya di beberapa item kegiatan itu tingkat regional, nasional, bahkan internasional, itu yang kita bangun adalah keterampilan-keterampilan. Baik itu keterampilan memasak, keterampilan menjahit, keterampilan tata boga, keterampilan kreasi barang bekas. Dan tentunya sama dengan yang disampaikan oleh Bang Jemi tadi. Ini saya sepakat karena mungkin kita juga butuh sinergi dengan Pak Kabid atau Dinas Sosial terkait kelanjutan program dari kurikulum yang sudah kita ajarkan, proses pembelajaran yang sudah kita ajarkan. Salah satu contohnya mungkin pelatihan menjahit bagi kaum difabel, kemudian pelatihan tata boga baik untuk disabilitas dan lain sebagainya. Ini tentunya memberikan peluang-peluang kerja untuk mereka. Tapi yang paling utama adalah mereka ini sebenarnya butuh pengakuan publik. Itu saja. Itu saja ya. Iya. Mereka tidak mau dianggap kurang, karena mereka ini sesungguhnya juga ya sama seperti kita. Mereka lebih nyaman. Kenapa di SLB itu mereka lebih nyaman? Karena di lingkungan itu ada mereka saja. Tapi kalau di publik itu justru mereka merasa minder ya. Karena mungkin dengan keterbatasan yang mereka miliki. Maka justru itu kami juga melalui kesempatan ini ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa jangan malu dengan, kalau misalkan Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya ya. Kalau misalkan punya anak yang punya keterbatasan dan lain sebagainya, mungkin ya kalau tidak punya pendidikan silakan daftarkan di SLB. Kita akan bina, kita akan berikan pembelajaran supaya paling tidak mereka bisa mengetahui. Mungkin ke depan tidak ada yang tahu nasib seseorang terkait persoalan dia mau dapat kerja atau tidak, dia mau itu persoalan belakang. Yang paling utama adalah pendidikannya dulu. Pembinaannya dulu. Kalau sudah punya pendidikan, sudah punya pembinaan, tentu paling tidak sudah punya keterampilan sedikit demi sedikit. Bukan persoalan tahu baca dan tidak tahu baca. Ini persoalan dia mampu kerja atau tidak.
Baik. Terima kasih. Ditahan dulu Pak Guritno. Saya ke Pak Arifin. Pak Arifin. Halo. Ya, Pak Arifin. Masih bersama kami. Ya, baik. Pak Arifin, selama ini mungkin dikecilkan sedikit monitornya Pak Arifin, ini agak feedback ini kedengarannya. Ya. Ya, baik. Pak Arif. Halo. Ya. Ya. Ya, Pak Arifin, kalau selama ini hambatan-hambatan ataupun tantangan yang paling berat daripada rekan-rekan atau saudara-saudara kita untuk mendapatkan pekerjaan ini seperti apa sebenarnya? Jadi kalau kita berbicara mengenai tantangan itu banyak sekali Pak. Tantangannya ya terutama penyandang disabilitas netra ini. Oke. Daksa juga demikian dari Daksa. Beritahukan tadi bahwa kalau tantangannya ini karena sekarang belum tersentuh, banyak sekali belum tersentuh oleh keterampilan. Kemarin kami sudah mencoba bagaimana itu karena alasan dari kemarin dari pihak pemerintah hanya berdasarkan pada data. Namun sekarang kami bentuk komunitas di Kabupaten Toli-Toli itu datanya sudah ada. Bahkan saya selaku ketua tunanetra sudah berkolaborasi dengan Daksa. Datanya di Daksa jauh lebih tinggi daripada data tunanetra. Jadi hanya yang dari pihak pemerintah belum pernah ada satupun instansi yang datang mendatangi komunitas. Kami menanyakan ada berapa data yang terdata dalam Pak. Dan kalau setiap persoalan selalu dipertanyakan saya soal data. Sedangkan kami di Kabupaten Toli-Toli sudah membentuk satu komunitas tunanetra center itu sudah kurang lebih 2 tahun. Jadi itu sudah terlegalitas semua. Cuma sentuhan pemerintah dalam soal untuk disabilitas itu memang masih minim sekarang. Pak Adapun kegiatan-kegiatan hanya kami dapat lakukan secara individual saja antara kerjasama penyandang disabilitas yang satu dengan yang lain, sehingga kami bisa melakukan kegiatan-kegiatan itu. Kami Pak ini kalau tidak percaya kami datang saja di Gajah Mada, sedangkan kami punya tempat ini tidak layak Pak untuk dipakai untuk kegiatan. Tapi dengan terpaksa kami lakukan yang kami bisa dapatkan. Begitu, Pak Arifin, saya mau tanya, data kita khususnya untuk netra berapa orang untuk Kabupaten Toli-Toli? Itu yang terdata untuk Kabupaten Toli. Tapi masih hanya itu yang di luar kota yang di pedalaman itu belum terdata orang lebih Pak. Ya, ada berapa Pak Arifin? Kami ini agak putus-putus ini. Yang sudah ada datanya di komunitas 30 orang lebih Pak. 30 orang ini terdata di komunitas ya? Iya sudah Pak, sudah. Ini sekabupaten Toli-Toli atau bagaimana Pak? Ini Kabupaten Toli-Toli Pak. Iya, termasuk halo. Kecamatan luar juga ada. Di sebagian saja Pak, masih banyak yang belum terdata karena tergendala dengan peralatan lainnya untuk mendata mereka Pak. Pak Arifin, saya mau tanya lagi, dari 30 orang ini sudah ada yang masuk dalam dunia kerja atau mendapatkan pekerjaan Pak Arifin? Halo? Masih bekerja individual di Rut, mereka masih melaksanakan pijat di tempat domisili mereka masing-masing. Ada beberapa orang juga baru menyelesaikan pendidikannya. Jadi ke depan itulah punya harapan kami kepada pemerintah nanti bagaimana mereka itu bisa difasilitasi. Artinya belum ada yang bergabung dengan korporasi atau perusahaan-perusahaan ya? Iya. Yang terdata itu belum ada yang kerja di instansi pemerintah Pak. Baik. Terima kasih Pak Arifin untuk informasinya. Ya. Terima kasih Pak. Baik. Iya, saya ke Pak Jemi. Pak Jemi. Iya. Mas Tiadi. Silakan Pak Jem tanggapannya. Ya, terima kasih banyak Pak Arifin sudah memberi masukan. Inilah yang ingin kita sampaikan, bahwa mereka kan punya hak, mereka sudah punya skill, mereka sudah berhimpun, mereka terorganisir. Iya. Kan? Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, sama dengan misalnya kalau di Dinas Tenaga Kerja, mereka punya sekolah luar biasa, mereka punya misalnya balai latihan kerja. Nah,
mereka yang mengikuti balai latihan kerja tersebut itu keluar, itu mereka didorong untuk mendapatkan bantuan alat itu sesuai dengan skill yang mereka pelajari. Nah sekarang bagaimana kita mengintegrasikan antara yang disampaikan oleh Pak Kasek, Wakil Kepala Sekolah dari SLB tadi tersebut, bahwa mereka sudah menerapkan program misalnya kalau dulu itu namanya linked match, kesesuaian antara dunia pendidikan dengan lapangan kerja. Kalau sekarang ini namanya vokasi. Apapun namanya Pak. Sekarang yang mereka sudah dilatih, mereka yang sudah menamatkan sekolah SLB, mereka punya skill misalnya tadi ada tata boga, tata busana, ya kan? Nah sekarang ada nggak pernah kita bantu sama mereka? Ya kan? Itu artinya bahwa kita tidak mampu untuk mengintegrasikan antara produk yang dihasilkan oleh sekolah luar biasa kita, ya kan, anak-anak penyandang difabel kita yang sudah punya skill, yang punya skill tata boga. Kalau untuk yang punya skill tata boga tersebut, itu mereka sampai pernah mengikuti kejuaraan di tingkat nasional di Penang di Malaysia dan mereka juara. Nah sekarang anak-anak kita yang sudah mengukir prestasi tersebut, yang punya skill di bidang tata boga, itu APBD kita berikan kepada mereka sebagai bentuk dukungan menunjang aktivitas mereka untuk bisa bertahan hidup dengan life skill yang mereka miliki, yang sudah diberikan dari sekolah luar biasa kita. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Rusdi itu harusnya itulah yang diterjemahkan oleh OPD teknis kita, termasuk dinas tenaga kerja kita, dinas sosial kita, ya kan, dan lembaga-lembaga pemerintah lain. Karena di undang-undang tersebut itu mengamanatkan kepada kita minimal 2% itu ASN itu diisi oleh saudara-saudara kita penyandang difabel. Sekarang ada berapa anak? Baik, Pak Jem, harusnya banyak ya yang perlu kita pertanyakan, banyak yang perlu kita bahas lewat kesempatan ini. Tapi mungkin di peluang lain, untuk kesempatan lain kita akan coba kembali bahas terkait dengan bagaimana peluang kemudian juga tantangan kaum difabel ini dalam dunia kerja, khususnya di Kabupaten Toli-Toli. Tapi untuk akhir kebersamaan kita, seperti apa closing statement dari Pak Jem? 1 menit mungkin boleh, silakan. Saya berpijak pada sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya kita harus implementasikan, termasuk memberikan hak-hak untuk saudara-saudara kita kaum difabel, termasuk saudara kita Pak Ari. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Jemi. Saya ke Pak Samsunur. Baik, Pak Samsun, silakan Pak Samsun untuk closing statement-nya. Silakan. Iya, terima kasih. Untuk kedepannya kami akan berupaya bagaimana berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait tentang kaum disabilitas. Dan kami akan membentuk ULD. Mempercepat ULD bagaimana bisa data-data teman-teman bisa tercover, maksudnya perekrutan di perusahaan-perusahaan. Dan kami kedepannya akan berkoordinasi dengan perusahaan ketika mereka merekrut tenaga kerja. Kalau bisa harus diikut sertakan teman-teman disabilitas. Ada peluang. Ada peluang untuk itu. Saya kira demikian untuk sementara. Baik, itu mungkin yang menjadi penekanan juga. Tentunya ini perlu dukungan dari semua pihak, terutama DPR untuk mendorong ULD ini bisa cepat terbentuk. Pak Jem, ya, saya ke Pak Guritno dulu. Pak Guritno, mungkin silakan kesempatan terakhir. Baik, terima kasih Bung Setiadi. Kalau dari saya, intinya kami SLB sudah memberikan pendidikan, sudah memberikan pengetahuan tentang keterampilan. Tinggal mungkin dari pemerintah atau OPD terkait memberikan peluang berupa pelatihan dan lain sebagainya untuk keberlanjutan keterampilan yang kami terapkan di sekolah. Mungkin yang paling terakhir adalah mereka punya kesempatan yang sama seperti kita. Jadi kita harus memberikan peluang yang sama untuk mereka. Terima kasih. Satu tambahan pertanyaan saya, ini bagaimana sebenarnya yang dibutuhkan oleh SLB dari sisi peralatan, dari sisi aksesibilitas untuk rekan-rekan penyandang disabilitas kita, untuk kelengkapan mereka di SLB seperti apa kondisinya? Kalau berkaitan dengan sarana dan prasarana, kita sudah punya
tentu kita sudah punya sarana mesin jahit, kita sudah punya oven listrik untuk tata boga, kita sudah punya alat musik dan lain sebagainya. Tapi tentu itu semua masih ada beberapa hal keterbatasan, terutama dalam segi bangunan, kemudian sarana yang lain, penunjang yang lain, kemudian masih banyak kalau terkait itu. Oke, nanti kita coba bahas di lain waktu. Ya, Oke, baik, mungkin Pak Arifin masih bersama kami, Pak Arifin. Iya, betul, Ya, Pak. baik Pak Arifin, closing statement-nya, silakan. Ya, jadi kalau untuk dari komunitas disabilitas Netra Kabupaten Toli-Toli, kita mininya kesempatan lapangan kerja untuk penyandang disabilitas disabilitas secara umum. Ya. Mudah-mudahan ke depan pemerintah bisa membukakan peluang untuk penyandang disabilitas supaya bisa bekerja. Kemudian ada juga pemerintah untuk disabilitas yang artinya tidak memiliki pendidikan secara seperti pelajar pada umumnya. Oke, formal ya. Itu supaya pemerintah memperhatikan bagaimana disabilitas kita, karena rata-rata Pak banyak penyandang disabilitas itu tidak menyelesaikan pendidikan. Jadi mereka butuh bimbingan, pembinaan agar mereka itu bisa berkreasi, bisa berusaha, agar mereka bisa sejahtera Pak. Dan disitulah titiknya di Kabupaten Toli-Toli itu agar penyandang disabilitas itu diperhatikan seperti disabilitas komunitas-komunitas yang ada di Toli-Toli, supaya tempat seperti disabilitas netra itu besar kemauan untuk melaksanakan pembinaan kepada teman-teman, tapi tempat atau wadah untuk pembinaan itu tidak ada yang layak Pak untuk kami selenggarakan pembinaan di situ. Begitu Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Arifin. Dan pendengar dimanapun Anda berada, dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kita dalam program Dialog Lintas Pagi Toli-Toli Bol dan juga Parigi Motong. Semoga apa yang menjadi bahasan kita dari semua aspek ini bisa nanti terpenuhi, khususnya kesempatan dan juga peluang kerja bagi saudara-saudara kita yang mengalami atau memiliki keterbatasan. Baik, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setiadi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.